juga. Nah, ini udah naik nih dari tadi. Oh iya Bang Laskar. Silakan gantian. Ya silakan Bang Laskar. Ini pertanyaan saya ada di komen, tolong jelasin ya. Waduh, ngomong aja langsung Bang. Kita nggak sempat baca komen Bang. Terlalu cepat komennya Bang. Bang. Iya. Mana Bang Wimpi? Kenapa Bang Wimpi? QS 21 ayat 91. Baru pulang kerja. Quran berapa? Anbiya 21:91. Ya. Panapahna. Itu masalah Alhamdulillah 91. Kisah Maryam memelihara kehormatannya itu. Oh. Ayat 91. Ya. Ya, ada apa dengan ayat itu, Bang? Ini ngomong dulu si Regar. Bang Regar, mohon di mute dulu, Bang Regar. Ya, aku pakai dulu bajuku bos ya. Ya, dia dulu. Baru pulang kerja bos, Pak. Maklum Iya, lah, iya. orang susah kan. Iya. Merantau Bang ke Jawa Barat ini. Oke, di mute dulu aja, Bang. Di mute aja dulu, Bang. Loh, Mau syahadat? enggak lah Bang, enggak perlu kali gitu Bang. Oh, ya di mute aja. Karena kita sedang dialog dengan Bang Laskar. Oh gitu. Ya, di mute dulu, bentar. Di mute. Ya. Mbak Esti? Gak ngerti kalau di mute itu. Siap, saya mute Tolong dari di sini. mute, ya. Siap, komandan. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Ada apa dengan ayat itu, Bang? Menjelaskan. Monggo Ustaz Talib, dipersilahkan. Dari tadi diem aja, gantian, kerja. Lah itu udah dibacain. Apa masalahnya? Sama Ustaz Suki udah dibacain. Apa kendalanya dengan Ya, ayat minta itu? keterangan apa maksudnya begitu. Oh. Ya, karena ini sedang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mana ada seorang perawan, wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, namun dia bisa mengandung seorang anak. Anaknya juga suci, dikatakan di surah Maryam dijelaskan dengan asbab Allah memberikan bagaimana dia hamil itu ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Ya, siapa yang meniupkan di situ dijelaskan di tafsirannya adalah seorang malaikat. Malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam rahimnya sehingga dia menjadi hamilah. Yang meniupkan adalah Ruhul Kudus. Udah gitu. Anak suci itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Terus US 4 ayat 171. Yang ini sudah paham, Bang? Udah ada paham. Anissa. Oke, sekarang ke Anissa berapa? US 171. 171. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga tadi yang sudah kami sampaikan kepada saudara-saudara Kristen yang menuhankan tiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Bahwa nasihat terbaik dari umat Islam, wahai ahli kitab, ya kami anggaplah ya yang bertanya ini poin di sanalah saya kiaskan. Janganlah kamu berlebihan dalam beragama, ya. Kenapa? Dan jangan kamu berkata kepada Allah kecuali dengan yang hak. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam, dia itu adalah seorang utusan Allah wa kalimatuhu, dan kalimat darinya. Nah, penjelasannya tadi. Nah, kalimat itu apa dijelaskan? Bagaimana? Lanjut aja ya. Alqoha ila Maryama wa ruhum minhu, dan yang dilemparkan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada utusannya. Wala taqulu salasah, janganlah kamu berkata tiga. Jangan kamu berkata Tuhan itu tiga. Intahu, hentikanlah oleh kalian semua, khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Karena apa? Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Subhanahu ayakuna lahu walad, maha suci Allah
dari memiliki seorang anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi pemelihara bagi kami. Ya, sudah dipahami? Satu lagi boleh? Boleh. Oh, ini udah paham, Bang? 19 ayat Bentar. 33. Paham. Ini Iya. sudah paham belum? Paham. Oh, paham. Apa yang dipahami, Bang, dari ayat ini, Bang? Ya udah itu dulu. Ntar aku rangkum. QS 19 ayat 33. Surah Maryam ayat 33. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah banyak ini ya. Itu kan wassalamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun, dan salam sejahtera alayya kepadaku, yauman pada hari wulidtu aku dilahirkan, wa yauma dan pada hari amutu aku akan wafat, wa yauma dan pada hari ub'atsu aku akan dibangkitkan hayyan hidup kembali. Izin dulu bisa nggak sih? Izin dulu. Bisa nggak sih si Regar itu nggak pakai video gitu loh? Tutup Kasih cam tahu aja, kalau nggak di bawah dulu aja. Iya. Bener. Kayak apa aja gitu. Biar di bawah aja dulu, Bon. Apa, Bon? Nah, Siap, sudah saya turunkan. Berarti di situ dia dilahirkan, mati, terus bangkit ya? ya, seluruh manusia itu dilahirkan, hidup, nanti dia mati, nanti dia akan dibangkitkan tanpa terkecuali. Sudah dipahami di sini? Seperti di situ Isa Al-Masih yang lahir, terus mati, terus dibangkitkan, bukan manusia semuanya, tapi Isa Al-Masih. Oh, seluruh Coba manusia ayat itu ayat 15 Bang dibaca, Bang. 15 juga tuh Ustaz Alif. Ayat 15-nya dibaca, Bang. Itu untuk Begitu. Yahya itu, Bang. Nabi Yahya. Nah, untuk Yohanes Pembaptis tuh, coba. Bukan cuma Yesus yang mengalami seperti itu. Di ayat 15 dibaca baik-baik itu. Kalau Anda ada Al-Quran, ayat 15, bunyinya sama, tapi itu bukan untuk Nabi Isa, tapi itu untuk Yohanes Pembaptis atau Yahya. Nah, saya bacakan ya. Wassalamun alayya wa yauma wulidta wa yauma yamuttu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Bukan cuma Yesus yang alami seperti itu, Bang. Oke, sama yang QS 4 ayat 171. Itu udah belum itu tadi. Jangan loncat-loncat ayat, tapi nggak paham nanti. Tapi makasih loh, Bang, ngajak baca ayat sana sini, saya makin banyak alhamdulillah, karena membaca ayat Iya. Al-Quran itu satu huruf ada 10 kebaikan. Masya Allah. Ya. Masih berapa ayat lagi, Bang, yang suruh dibaca? Atau jadiin tadarus saja sampai subuh? Jadi ayat tadi itu, Bang, ayat 33 itu tidak ada hubungannya dengan penyalipan. Ya, sama sekali nggak ada hubungannya dengan penyalipan. Saya tahu itu mau dibawa ke arah penyalipan, tapi nggak ada hubungannya. Karena di situ ketika dikatakan wassalamun alayya wa yauma wulidtu wa yauma amutu. Wa yauma amutu itu kalau dalam bahasa Arab itu fiilnya fiil mudhari'. Sedangkan wulidtu itu fiilnya fiil mahdi. Fiil mahdi itu berbicara di masa lampau, sedangkan yang mudhari' itu akan datang. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah ketika akan dimatikan, ketika akan dibangkitkan, seperti itu, Bang. Jadi nggak ada urusannya dengan penyalipan, Bang. Karena kalau soal penyalipan sudah jelas ya bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, wa maqtaluhu wa masalabuhu. Selesai sudah urusan penyalipan, Bang. Iya, jadi artinya, Bang, apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam di situ, difirmankan oleh Allah di surah Maryam 33 itu semua kita mengalami, Bang. Setiap manusia gitu kita akan mengalami apa yang didoakan oleh Nabi Isa tersebut dan Nabi Yahya. Tanpa terkecuali setiap manusia kita akan lahir, mati, dan itu dibangkitkan kembali. Itu, Bang, sama artinya, Bang, semua itu. Gitu, Bang. Paham, Bang?
ke Jeddah kayaknya. Atau sinyalnya jelek. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban, nggak ada bang, nggak ada. Jadi itu juga menjadikan ajaran doa bagi kami bang. Bukan ini asatidz, bukan penyalibannya, bahwa dia mau nge-frame ke Nabi Isa itu ya udah bangkit gitu dan udah mati gitu dia. Iya, matinya mati disalib, maksud dia ke sana juga, Bang Kores. Iya, tetap ke sana arahnya. Bang Juma jangan dianggurin, tidur nanti. Bang Juma, ayo. Kerja. Ya ini kerja kita ini, kerja dakwah. Itu kerja sebenarnya. Kerjanya para nabi itu ya dakwah ini. Kita diberi kerja sebagaimana para nabi, dakwah. Satu lagi bang, boleh bang? Oh iya, silakan bang. QS 4.171. Yang tadi lagi. Udah. Apa saya baca lagi? Oh, udah tadi ya. Saya sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu salasah. Janganlah kamu berkata Tuhan itu 3. Intahu, hentikanlah, khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Ingat pesan Allah di situ, jangan kau berkata Tuhan itu 3 ya. Hentikanlah, itu lebih baik bagimu. Sekali lagi saya sampaikan di surah An-Nisa 171 bunyinya, wahai Alkitab, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu. Pesan intinya, janganlah kau katakan Tuhan itu 3, hentikanlah, itu lebih baik bagimu. Selesai, makasih. Waduh, Ustadz Alif keras banget, langsung terlempar dari TikTok loh, langsung loading dia. Nah, Al-Quran itu jawabannya lengkap. Ketika orang yang triteos, penganut triteos, maka Quran Al-Maidah ayat 171. Jangan katakan Tuhan itu 3. Untuk Wanes, ada juga untuk Wanes yang mengatakan Yesus itu Allah. Ya kan? Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum. Ini untuk Wanes. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Ini Wanes. Nah, yang untuk Trinitas ada lagi, ya. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Nah, ini Trinitas. Nanti yang Trinitasnya beda, yang menjadikan Maria unsur Trinitas ada lagi. Ketika Nabi Isa ditanya, "Hai Isa, benarkah kamu pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan?" Lengkap Al-Quran itu jawabannya untuk Kurang satu Satsuki. Yang Unitarian. Yang Unitarian itu enggak lah. Unitarian kan anak Allah itu loh. Mentoknya anak Allah. Iya, itu dia itu tadi udah kena di surah Al-Maidah 171 itu. Ah iya. Laskar, gue nanya dong. Itu Laskar kan Laskar Kristus. Pas Yesus disalib, Laskarnya kemana? Nah ini nih. Ngapain baru ada 2023? Sembarangan. Saya nanya. Ya, ngapain ngomongin? Aneh nih. Gue nanya juga dong. Lu marah? Pertanyaan itu goblok. Lo kok? Itu namanya Laskar. Kok marah? Ngapain Laskarnya baru ada 2023? Yesusnya huru hara tahun 1? Ini tuh siapa sih peraih bintang nih ya? Peraih stat. Kan saya nanya Bang. Ya enggak? Udah dijawab, iya enggak? Udah. Kalau lu nanya kayak gitu, nggak usah ini, santai aja bro. Ya ini kurang santai apa gua nanyanya? Memang lu kurang ngegas, bukan kurang santai. Kurang ngegas. Keluarkan jurusmu, Kores. 1, 2, 5. Jangan. Gua nanya baik-baik loh. Oh, itu Laskar apa? Laskar Kristus bukan? Kalau iya, kok baru ada 2023? Pas abad pertama kemana Laskarnya? Dijawab aja. Ya karena untuk dibela, dia kan Tuhan.
Terus ngapain ada Laskar sekarang? Nah, emang kenapa kalau nama gue Laskar? Kan nggak perlu dibela. Ya, terus kenapa? Emang gue itu kan gue lain. Hati-hati kalau ngomong bang. Itu Laskar apa berarti? Santai aja. Lah ini tadi santai. Kok mesti gimana ngomongnya bisik-bisik supaya nggak sakit hati? Ya udah, itu Laskar Janda, udah selesai. Oke, Ya, sip. Laskar Janda. Udah selesai. Selesai. Kayak gitu di room orang tuh santai ngomongnya, nggak usah menghujat segala macam. Seperti itu memang bang, intonasinya seperti itu bang. Ya, Bang Kores memang seperti itu. Kalau menghujat sih perasaan nggak ada hujatan. Orang nanya Kan Laskar katanya juga. sama lu, Yesus itu sama dengan Nabi Isa kan di agama Al-Quran. Betul. Lu itu sama aja menghina, bodoh. Menghinanya Lah, di mana ya? Nabi Isa-nya kapan disalib? Mind blowing. Kalau jawab aja bro, bahwa Ya kabur gara-gara lu Res. Makanya lu Res. Duh. Lu jangan pakai mic. Udahlah, Kores diam aja lah. Rexing. sebenarnya Oh. tinggal Ulti kecepatan aku kayak. entar dulu, sebenarnya dia tinggal jawab saja. Waktu itu dalam proses penyaliban nggak perlu Laskar karena memang Yesus itu menyerahkan dirinya. Gini loh Bang Andi. Bang Andi. Aslinya bagus banget, dia Bang Andi. itu, bentar. Tinggal jawab Aslinya itu, betul. dia itu penghujat, tapi tadi pura-pura baik, tapi udah nggak tahan untuk jadi pura-pura baik gitu loh. Ya, entar dulu Pak Dea izin ya. Iya. Jadi Yesus itu tidak perlu Laskar waktu itu karena Yesus itu memang menurut Bible tuh menyerahkan dirinya untuk menebus dosa. Kenapa nggak perlu Laskar? Ya karena memang juga murid-murid juga nggak ada yang membela, pada kabur kan. Ya, Betul. nah kalau ada sekarang ini Laskar Kristus, ya buat apa? Ingin mempertahankan Yesus Tuhan gitu? Ya nggak bisa. Yesus sendiri kan bukan Tuhan. Terus apa yang dilaskarkan di situ? Apanya yang mau dibela? Nah kalau mau membela, kami lah ini umat Islam ini membela perjuangan apa yang pernah dilakukan Yesua Masih di muka bumi apa? Meluruskan bahwa Yesua atau anaknya Bunda Maria itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Itu perlu menjadi Laskar di sana. Bukan Laskar untuk menuankan dia. Itu salah, itu nggak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan Yesus. Kira-kira begitu jawabannya Mas Kores. Oke, kita Oh, sambut iya. Bang Regar. Iya. Bang Siregar. Halo. Bang bro. Andi lebih ini loh, lebih jawabannya lebih bikin loh. Yang tadi emosi. Nah. Lanjut. Silakan Bang, apa yang mau ditanyakan Bang? Enggak, nanya aja, maksudnya kenapa ada yang salah apa gimana gitu. Yang salah apa ya? Ya ajarannya apa yang salah menurut kalian itu aja sih. Ajaran siapa Bang maksudnya Bang? Ajaran Kristen gitu? Ya, ha. Tunggu. Ini Bro Siregar minta ditanya maksudnya. Enggak, apa aja maksudnya yang buat apa gitu. Apa namanya itu Tidak dari Muslim, janggal-janggalnya. bukan dari Kristen. Jadi apanya yang salah tuh gimana? Pastiin dulu. Versi orang abang lo gitu. Apa yang salah kayak entar. Oh, apa yang salah di Kristen Oh. menurut kita gitu loh Bang maksudnya. Ya kalau kita dikatakan kalau kita diminta pendapat ya tidak mungkin kita akan membenarkan Kristen Bang. Karena ketika kita ini kan orang yang belajar kekristenan itu bukan cuma sebentar ya. Saya sendiri itu udah 15 tahun betul-betul mempelajari Bible. Bahkan hafalan Alkitab saya itu kurasa belum ada pendeta yang menandingi ya. Jadi saya paham betul Bible itu seperti apa. Nah setelah saya baca Bible dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ternyata saya melihat apa yang diajarkan Kristen, yang diimani Kristen itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Contoh, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, sama sekali nggak pernah. Nah, Kristen meyakini Yesus Tuhan, karena di dalam Bible. Maaf ini Ya. Bang, maaf ya. Maaf ini kalau saran menurut abang ya. Maaf ini Ya. ya, Bang ya. Ya, Tahu nggak arti Kristen? tahu Bang, pengikut Yesus, Iya, pengikut tahu. Kristus. Nah, berarti kan itu Bang. Nah iya, saya tahu Kristen itu artinya pengikut Kristus, tapi hanya sebatas pengakuan, karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus.
Aduh, Satu aja kalau memang menurut Anda sesuai dengan ajaran Yesus, di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan. mengajarkan dia ngomong dia kan nggak ada, tapi kita kan mengikut apa dia. Oke, kalau Anda mengikut, seharusnya Anda itu mengikuti yang diajarkan Yesus. Contoh, Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Yohanes 17 ayat 3. Nah, Yesus mengajarkan dirinya utusan dan hanya ada satu Tuhan menurut Yesus. Anda menuhankan Yesus, mengatakan Tuhan Trinitas, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Bang. Satsugi, aku masuk dikit Satsugi. Oh, silakan. Jadi gini, ini dapat nih titik temunya di sini dapat nih. Ketika Brethren Siregar bilang pengikut Yesus, kita yang melihat dari luar itu, oh kayaknya ini kelebihan nih, ini bukan ngikut ini nyembah. Jadi penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus lagi, gitu. Lanjut Satsugi. Masa sih Bang, kalau nyembah bukan ke apa itu berhala kan bahasanya paling gitu. Waduh. Nyuhu kan dari nomor kan nyembah kan nyuhu dulu. Pentuhan maksudnya Bang, pentuhan Bang, bukan pengikut, pentuhan maksudnya. Tunggu, siapa tahu, tunggu. Brother Siregar berarti nggak menyembah Yesus ya? Apa mak dia percaya sama dia? Menyembah enggak? Kayaknya bahasa menyembah. Tapi yaudah lah Bang, iyalah. Ya itulah salahnya di situ, my bre. Ya, aturlah. Lanjut Stat. Nah, itu dia. Jadi saya memandang Kristen salah itu bukan dari perspektif Islam saja. Walaupun di Al-Quran kami sangat jelas ya, ayat-ayatnya tadi sudah kita baca. Tapi ketika saya menilai Kristen dan itu kita gunakan untuk diskusi kepada kawan Kristen itu sendiri, maka saya lebih memakai Bible karena itulah yang dipercaya oleh Kristen. Nah, sepanjang saya membaca Bible dari kitab, terutama kitab Perjanjian Baru ya, dari Matius sampai ke Yohanes, nah itu saya tidak menemukan satu kata pun Yesus itu mengajarkan akulah Tuhan. Tidak pernah, Bang. Maaf ini Bang ya, aku memang nol sih. Ya aku bilang ya sebenarnya bandel nggak bandel kali lah pokoknya ya, namanya apalah ya kan, paham lah kan. Terus? Tapi memang kalau menurut nggak ada gitu, tapi kan semua kalimatnya itu bukan harus diterapkan ngikutin apa yang dia apa gitu, yang dia harus ajarkan ke kami gitu. Nggak ada memang dia harus dibilang Tuhan kan, nggak ada memang kayaknya. Iya. Gini. Yesus itu ketika mengajar ya kepada murid-muridnya itu tidak ada indikasi, sedikit pun tidak ada indikasi bahwa dia itu menunjukkan bahwa dia Tuhan. Bahkan yang dia tonjol. Bang. Ya. Bang, ini kasar kali nih si Sri ini ngomong ini sampai ke orang tua ini, Regar Bujang permanen. Yang di apa ya? Tolong dijaga ketikannya ya. Kita berusaha itu yang ngomong itu, dengerin, itu yang ngomong itu agama Kristen. Nah, bukan Muslim. Itu yang ngomong itu agama Kristen. Karena Muslim tidak tahu arti bahasa yang dia bilang. Ya, tidak tahu arti bahasa Anda. Jadi saya sampaikan dulu bentar Bang Hadi. Yang ngomong seperti itu perlu Anda ketahui, Tuhan Anda lahir dari situ. Silahkan. Ini doa Regar Bujang karena ini nggak bagus ini kalau kami di Medan Bang. Iya. Aku tahu jangan kawan-kawan, jangan. Kok gitu sampai ke. Gak usah begitu ya, jangan. Bang Regar baik itu yang tidak ngomong, mengucapkan. Itu yang komen itu Kristen, itu satu iman sama Bang itu Bang Regar. Kristen. Gini Bang, kalau aku mau agama apa nggak masalah sama saya, tapi kalau udah sampai gini mah nggak berguna saya mau agama apa ke. Betul Bang, betul. Setuju Bang. Nggak berguna. Ya, tolong dijaga tappingannya. Ya, yang sopan deh, yang sopan. Jadi begini loh Bang, sebenarnya Bang di Komal Muslim ini, kalau ada Kristen yang bertanya secara santun, lalu di bawah itu di komen itu di kolom komentar itu ada orang-orang yang tidak suka dengan apalagi seperti abang ini bertanya, nanti dia ujung-ujungnya seperti itu, abang dihujatnya Bang. Seperti itu mereka Bang. Lanjut, nggak usah baca komen di bawah, lanjut. Ya, jangan baca komen di bawah Bang, kita konsentrasi aja di sini Bang. Ya, saya ulang lagi Bang ya.
ketika saya baca Bible gitu kan, terutama Perjanjian Baru yang berisi tentang perkataan-perkataan Yesus, Yesus sama sekali tidak ada indikasi untuk menunjukkan dirinya itu Tuhan, sedikit pun tidak ada. Justru yang menonjol adalah menunjukkan bahwa dirinya utusan Tuhan. Contoh, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ini kan sebenarnya hanya Tuhan yang bisa melakukan, setuju Bang ya? Tapi apa yang dikatakan Yesus? Anda buka di dalam Yohanes kalau di situ ada Bible. Nggak ada Bang. Ini Nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi apa kata Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43? Ya Bapak, dia sambil menengadahkan ke atas dan berdoa. Ya Bapak, aku tahu, aku bersyukur selalu mendengarkan aku. Karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku supaya mereka tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Bahkan ketika membangkitkan Lazarus yang seharusnya bisa dijadikan bukti bahwa dia adalah Tuhan, tapi justru Yesus itu bersaksi dia utusan Tuhan, Bang. Oh gitu Bang ya? Iya. Jadi saya tidak menemukan sedikit pun Yesus itu mengatakan membuktikan dirinya Tuhan, tidak ada, Bang. Kalau menurut Abang yang pada mana, pada perkataan mana, pada ajaran mana, Bang, yang menurut Anda Yesus ini layak jadi Tuhan? Kalau aku kan awan Bang kan. Kalau masa suruh dia Tuhan kan memang nggak ada, tapi kami kan mengikut ajaran maksudnya yang baik, yang benarnya aja, percaya sama saya, udah itu aja sih. Ya, apakah menuhankan Yesus itu termasuk baik? Baik lah Bang. Oke. Di dalam Amsal 3 ayat 5, ya, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Ini dilarang ketika Anda menuhankan Yesus tapi tidak ada dasarnya. Ini dilarang menurut kitab Anda, Bang. Masa sih? Iya. Coba Anda catat deh, nanti Anda catat ya, apa yang saya katakan ayat-ayatnya Anda catat, nanti Anda cek di kitab Anda. Boleh? Tapi harus memang dari awal sih semua kalau main belajar gini. Ustadz Sugi kasih Bang Juma, takut Bang Juma tidur. Oh iya. Monggo Bang Juma. Gurunda, Saya kalau udah silakan semangat Gurunda. Saya kalau lagi semangat itu sampai lupa guru Ya, saya. abang ketiduran, abang kalau ketiduran saya HP ku monitor jatuh dari loh, Bang. kemarin kok. Enggak, takutnya abang ketiduran. Abang kalau ketiduran HP ku jatuh. Enggak lanjut. 10 menit lagi Ngomong silakan. udah pada makan ini kan Bang, ngopi gitu. Kabarnya gimana, kabarnya semua sehatnya Ya, bagaimana? sehat Bang, sehat. Puji Tuhan, salam toleransi, sehat-sehat ya. Iya. Jadi ketika kita membahas begini bukan berarti kita tidak toleransi, Bang. Kita sangat toleransi. Tapi karena tadi Abang mempertanyakan kepada saya apanya yang salah di diri kaminya, ya terpaksa saya harus mengungkapkan begitu, Bang. Masa saya ditanya nggak menjawab, kan nggak mungkin. Benar Bang. Nah, silakan yang lainnya, monggo. Saya udah selesai saya kira. Silahkan yang lain. Oke, Bang- teman-teman Bang- agama Bang Handi Kristen yang mau biasanya. diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Bang Handi. Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Silakan Ustadz Alif kerja. Ya, baik, terima kasih. Aku bekerja dan bukti kerjaku aku sampaikan. Bang Hadi monitor, silakan kalau mau diskusi. Iya, pendekatan logika aja. Tadi menarik. Bang, dari mana semua nih asalnya? Salam kenal lah maksudnya. Ya, saya dari Rio, Salam Bang. kenal. Di mana Rio Bang? Saya di Lampung. Siap, Bang. Abang di mana rupanya? Tinggal mah banyak mah teman-teman di situ orang Medan. Sia lagi tuh Ah. kan, bener Ustaz Suki bilang sia kan. Iya. Abang di mana rupanya, Bang? Betul sih. Orang Toba sekarang di Pandeglang. Oh, di Pandeglang. Oh, iyalah. Saya dari Medan Bang, cinta solawat Bang. Bang Reyyan. Saya siap, Bang Juma. Saya siap, Bang. Bukan siah, Bang. Lanjut. Oh ini dari mana? Pada dari mana Bang? Ini cewek ada di atas. Ini Nah, itu Boru Sinaga itu, Bang. Ada di Medan dia. Salam kenal itu. Nah. Salam kenal kembali. Tetap orang lupa adat dah, lupa beda agama. Ya, Oh. memang beda Oh, agama. Agama atau ada Ulu. sama.
Memang beda agama, tapi kita harus diskusi. Karena agama itu harus diskusi kita, gitu ya. Ini Bang Andi ini dari mana Bang? Saya dari Aceh, Bang. Oh dekat kita Bang, main lah. Mau Aceh. Iya, Aceh Singkil saya, Bang. Cuman Singkil. iya. Oh ya tahu. Maksudnya Aceh kesingkir dia, Bang. Singkil. Arab, men. Saya Aceh tersingkir tadi. tersingkir dia. Kembali ke topik ya, Bang Regar. Anda ini sudah lahir dari Kristen ya, Bang ya? Iya Bang. Anda nyaman nggak sih menjadi Kristen? Nyaman Bang karena aku memang nyaman aja, nyaman sih. Nyamannya seperti apa, Bang? Hah? Nyamannya seperti apa? Ya hal-hal yang pernah memang aku kurang lah dalam Alkitab apa kan. Banyak hal-hal yang pernah terjadi sama aku. Misalnya contoh-contoh kecil lah dulu pas ngimas, tau nggak Abang ngimas? Apa itu? Buka hutan mau nanam sawit lah contohnya gitu kan. Oh gitu. Jadi gini, pernah nggak mendengarkan bahwa Apa itu, Bang? Yesus di Bible itu mengatakan dirinya utusan? Pernah nggak mendengarkan itu? Enggak sih. Banyak data di Bible itu Yesus itu utusan, bro, utusan Tuhan. Oh. Banyak. Terus ada juga datanya Yesus itu di saat lagi di muka bumi, dia berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Menurut Siregar, kalau Yesus itu berdoa, apakah Tuhan boleh berdoa? Apakah Tuhan boleh berdoa? Itu yang nyanyi suruh diam dulu di belakang, nggak boleh nyanyi. Biasalah Bang dekat Lapo, nggak jauh-jauh kali ke Lapo. Nggak boleh nyanyi, Bang. Ini Kan kesini kan menggenap ini. enggak. Ya. Di sini aturannya nggak boleh nyanyi, Bang. Gitu ya. Unang meredio tulang. Tulang berapa diam dulu tulang sebentar ya. Ya. Kamu tahu nggak Yesus pernah berdoa kepada Tuhannya? Memang dia kan berdoa. Kalau dia berdoa, boleh nggak Tuhan berdoa? Kalau itu mah banyak Bang apanya kan itu kan dia kesini kan menggenapi. Bukan masalah menggenapi. Ini ada di bumi nih Yesus nih. Dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Iya kalau versi manusianya pas menggenapi ya iya. Ya, iya berarti Yesus manusia bukan Tuhan, betul? Iya kalau pas di bumi. Memang dia di bumi waktu itu kan. Nah itu, menurut Anda itu Yesus itu anak Bunda Maria ya? Iya kan ada itu apanya. Itu Nabi siapa itu? Suruh dipalung. Nah Yesus itu kalau dia anak Bunda Maria, dari bayi diurus, gitu kan, disekolahin, dirawat, belajar berjalan. Masa kayak gitu adalah Tuhan? Ya kan dia sebagai manusia di bumi kan gitu dia. Ya iya manusia bukan Tuhan toh. Ya kalau versi untuk menggenapi memang manusia dia. Makanya dia kan menyebar kebenaran, pokoknya intinya yang baik-baik lah yang Ya iya memang dia ditugaskan untuk ngajar di bumi gitu. Jadi artinya dia itu bukan Tuhan. Mau nggak malam ini berhenti menuhankan manusia? Kalau aku tetap percaya sama Yesus. Kalau kau percaya dia berarti kau menyembah anak Bunda Maria. Enggak lah Bang, itu kan versi tapi mana dia bilang? Ya gini versi saya orang. Yesus itu ibunya namanya siapa? Yesus itu ibunya namanya siapa ibunya? Maria. Berarti Tuhan mau punya ibu? Kalau versi di ini ya kan memang sebelum apa kan ada apa? Ya, sampai sekarang juga masih anaknya Maria itu sampai sekarang. Kalau menurutku apa itu Bang? Ayat ini perlu itu karena aku memang nggak paham ya. Gimana aku jawabnya ke Abang ya, tapi percaya aku. Iya makanya aku kasih paham supaya kepercayaanmu itu luntur-luntur dikit lah. Waduh, nggak boleh gitu tuh Bang. Susah kali kalau dilunturkan. Iya loh. Itu kau dulu itu gimana nih itu? Nggak baik gitu sampai kayak gitu. Itu. Berusaha lagi sedih. Yo, itu. Jangan berdiam ngana itu. Kita semua Manado udah ngana ngomong begini ah. Siapa ngana yang berdiam? Mana ada apa? Sopi. Iya lagi Regar.
Itu Tomohan bang ya, Tomohan. Ada tuh teman orang Tomohan. Katanya Aceh sekarang jadi Manado, gimana sih? kan saya ada di mana-mana Pak De. Oh gitu. Regar, Oh kan saya bilangin tadi, itu Yesus itu anaknya orang, anaknya Maria, masa jangan kau Tuhan kalah. lah bang, gitu. Gimana baiknya aja lah ke abang itu aja. Ya ini kan kita saling mengingatkan, mumpung kita ketemu. Oh gitu bang ya. Jangan sampai nanti kau dimintai pertanggungjawaban kalau ditanya nanti. Karena Yesus kan nggak pernah ngakui dirinya Tuhan. Belum, nanti kalau udah kiamat kita bang kan, nanti disitulah baru kita disidang. Baru kau menyesal nanti kau. Yes. Ada ayatnya, ada datanya di Bible Regar. Kata Yesus begini. Apa itu bang? Siapa yang pernah menyebut dirinya Tuhan, bermukjizat atas nama dirinya, mengusir setan atas nama Yesus, Yesus berkata apa nanti? Hanyalah kau si Regar di hadapanku, kau sekali, kau pembuat kejahatan. Ada datanya. Coba mana lihat bang? Matius 7, 21 sampai 23. Tapi kalau Matius itu konteksnya tentang apa itu bang? Ya tentang membicarakan Yesus sebagian. Sebagian ya. Ah. Dari awal dulu batu bang, coba lihat. Ya udah itu aja intinya di sana. Kalau kau menuangkan Yesus, Iya. ya kalau kau menuangkan Itu Yesus, tentang ajaran sesat itu dibaca dari ayat 15. ya Itu hal ajaran sesat itu. Cuma terangin dulu 15, deh Pak De. cuma dari 15 doang dia itu bang. Nggak dari awal gitu konteksnya tentang apa itu kan ada kalau Kristen gitu bang. Setahu Iya, saya. itu peringkopnya dimulai dari ayat 15, Bang. Coba cek di Bible Anda kalau nggak percaya. Nanti saya catat bang ya, kayak kalau misalnya Iya. kan setelah kayak perjanjian lama kan itu tentang cakrawala dan ini Adam Hawa dan kisah nabi-nabi kan di situ semua kan. Kalau tentang perjanjian kan gitu, perjanjian lama kan. Tahu juga nya Abang rupanya. Enggak ya, kan pernah liturgi juga sih. Kalau kami kan ada liturgi. Jadi tahu dikit-dikit kan, dikit aja sih, dikit kali pun. Lanjut Bang Adi. Oh lanjut. Gitu Regar. Jadi Oh gitu. kita ini Regar cuman diskusi santai gitu. Iyalah, ngapain panas apa? Sering perhatikan tegang-tegang kalian kan semua. Wih, apaan ini? Regar kau percaya nggak bahwa hanya ada satu yang menciptakan alam semesta? Iya satu lah. Satu. Menurut kamu, Regar, masa ini kau nggak pernah diajari oleh pendetamu? Siapa itu yang satu itu yang menciptakan alam semesta dan manusia? Ya Allah. Allah itu siapa? Ya pencipta ini. Oh, bukan Yesus. Ya dia. Gimana bisa kalau ada Yesus? Yesus itu berdoa kepada Allah kok. Gimana saya bilang ke abangnya? Pusing dia. Saya memang pernah banyak di Ya. hutan itu pernah kerja proyek bang, memang dasar. Terlalu lama kok di proyek kau nggak baca Bible. Apa pula kau? Ini dengar dulu lah tuh. Ya, coba. Yang dasarnya memang begajulan kan, dibilang agamanya kurang lah kan. Ya. Tapi kalau saya memang ya konsumnya saya percaya aja gitu. Jangan percaya saja. Kan kau udah ngomong. Hanya ada satu Tuhan pencipta, namanya Allah gitu. Kan gitu ya. Kalau Allah yang menciptakan ya bukan Yesus. Jangan sembah Yesus, sembah Allah. Oh, Mudah toh? iya. Iya, jangan dipersulit. Gitu bang. Nah, masuk akal kan? Atur lah bang, gimana bagusnya lah bang. Atur lah bang. Nah, Aduh, atur lah bang. Gitu kan. Atau Ini saya silakan Tad. nggak kasih pertanyaan ringan boleh ya? Apa Iya. Bang Andi? Begini Bang Regar, Oh, saya Bang. pengen tahu. abang mana nih? Siap. Alif Bang Alif Alif. di bawah. Salam kenal Ya. dulu aku bang, biar enak. Salam kenal. Diajarin orang tua kan. Asli dari mana bang asal? Biar enak. Aku di Lampung Bang. Wih, Lampung dekat lah dari ini Pandeglang, tinggal nyebrang, Merak. Ya tinggal renang aja, renang. Oke, salam kenal bang ya, jangan tengok-tengok Ya, kenal ya salam bang. kenal.
Enjoy aja, enjoy ya. Enjoy. Ya, saya sampaikanlah dengan enjoy sama Bang Regar ya. Gini, aku punya pertanyaan dua sederhana tapi nggak apa-apa nanti Abang jelaskan. Saya pengen tahu keimanan menurut keimanan Bang Regar ya. Kalau pertanyaan saya itu begini, Tuhannya Bang Regar itu berapa dan siapa dia? Itu pertama. Kedua, Tuhannya Yesus itu siapa? Ada berapa dan siapa Tuhannya Yesus itu? Nah, silakan Abang jawab. Satu sih semua jawaban Yesus. Enggak, kalau Tuhannya Bang Regar itu ada berapa? Satu. Siapakah namanya? Ya Allah. Oh Allah, oke. Bukan Kalau Yesus yang ya? Hore. Kalau di bumi kan Yesus itu kan menggenapi apa yang itulah yang dari perjanjian lama itu kan, dari Taurat menggenapi itunya turun ke bumi yang di bandel-bandelnya orang Israel semua tentang Nabi Adam. Oke, ya itu kan Tuhannya Bang Regar tadi satu ya, kita catat Allah. Kalau Tuhannya Yesus siapa Bang? Kan dia itu Bang. Kalau menurut saya Bang ya. Enggak, menurut Yesus. Tahu aku Bang, nggak berani aku Bang. Kalau Enggak, karena gini Bang, Yesus kan bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, siapa Tuhan yang disembah oleh Yesus yang dikenal dia gitu? Ya dia Bang. Oh, dia menyembah kok. Dia menyembah. Kalau di bumi memang dia kan turun sebagai menyerupai manusia lah gimana? Ya namanya kan menggenapi tentang dari nabi-nabi dulu kan, tentang cipta Adam Hawa semua lah pokoknya, dari karena makanya ada perjanjian lama kan. Enggak, jadi poinnya Tuhannya Bang Regar sama Tuhannya Yesus sama enggak? Ya dia, iya, Allah. Iya, kan Tuhannya Yesus kan Allah, Tuhannya Bang Regar Allah juga ya? Iya. Oh, sip, kalau gitu mantap. Berarti sama-sama menuhankan Allah ya, Bang Regar sama Yesus. Ya, kalau versi untuk alam apa nanti setelah meninggal ya ya Allah Yesus itu dia. Ya udah, kan barusan Bang Regar udah sama-sama jawab tuh. Bang Regar, Tuhannya Bang Regar dengan Tuhannya Yesus sama, yaitu Allah, kan gitu. Gini loh Bang, kalau pas dia ke bumi itu kan namanya Yesus, itulah menggenapinya. Sebenarnya dia itu Allah itu. Oh, jadi maksudnya Allahnya Bang Regar itu yang di bumi itu? Dia kan kesini kan menggenapi Bang ke bumi ini. Iya, maksudnya Tuhannya Bang Regar itu yang ke bumi itu. Kalau sebagai manusia ya ke apa ya dia. Oh, jadi maksudnya Tuhannya Bang Regar itu yang manusia itu? Iya, apa Bang iya. Iya. Oh, jadi Tuhannya Bang Regar manusia ya? Iya, ya nggak apa-apa lah Bang. Gimana baiknya ke Bang aja lah. Iya, terima beres aja ya. Ya, Bang. Nah, Tuhannya Bang Regar yang manusia itu Yesus, Tuhannya Yesus yang manusia itu Tuhannya siapa Bang? Ya dia kan dia itu. Enggak, Yesus kan manusia Bang. Manusia itu kan pasti bertuhan Bang. Iyalah, namanya manusia bertuhan lah. Kalau nggak ada Tuhan adil Bang. Iya, Yesus yang manusia itu Tuhannya siapa Bang? Iya, dia kan. Pokoknya dia nanti menghakimi Bang. Oh, kalau bagi yang percaya sih, kalau nggak percaya kan monggo aja sih. Iya kan? Aku sih nggak percaya. Udah Bang yang terbaik aja lah. Intinya ya berbuat baik. Lanjut Bang Andi. Bener nggak Bang? Ya, nggak bingung lah Abang sendiri. Yesus yang manusia, saya tanya Tuhannya siapa, Abang nggak bisa jawab. Ya udah aku bilang tadi. Yang kerja lagi deh biar nggak ngantuk. Semangat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bang Siregar, saya menarik tadi sebenarnya sudah mau tidur, tapi ketika saudara Siregar mengatakan Yesus menjadi hakim, ya saya terpanggil untuk kemudian sedikit menyikapi ya. Di dalam Yohanes
12 ya 48. Ntar Bang bisa catat nanti, catat. Iya. Itu tentang apa konteksnya Bang kalau Yohanes? Tentang penghakiman. Ya, di sini Tapi- nanti saudara Siregar dihakiminya di situ. Iya, terus? Yesus nanti akan menjadi hakim, dan salah satu orang yang dihakimi itu nanti Bang Siregar. Di situ Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Nah, ini perkataan Yesus nih, bukan perkataan di luar Yesus yang akan menjadi hakim. Dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan, firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Itu. Ya, jadi yang menjadi hakim nanti di akhir zaman menurut Yesus adalah firman yang diterima Yesus dari Bapa yang disampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Oh, baru tahu aku Bang. Terus orang Israel gitu ceritanya gitu. Iya, jadi kan Yohanes 12:48 konon ceritanya ini adalah perkataan Yesus. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Jadi orang yang tidak menerima perkataan Yesus itu sudah ada hakimnya. Apa itu? Yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, Yesus menyampaikan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah firman dari Bapa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, lalu salah satu firman yang diterima adalah ketika dia mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sekarang ketika umat Islam, kami umat Islam, Ya, gimana Bang? menjadikan pola ini sebagai sebuah landasan, kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika datang akan menjadi hakim, ya, akan menjadi hakim, dan dia akan menyampaikan segala pola yang disampaikan kepada Bani Israel. Dia mengatakan contoh di Yohanes 17 nomor 3, segala firman, hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu firman salah satunya yang akan menjadi hakim nanti. Alhamdulillah kami umat Islam mengimani dan mengenal Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan, dan Tuhan yang dimaksud di sini adalah esensi yang maha suci lagi maha tinggi, dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Alhamdulillah nanti di akhir zaman ketika beliau datang sebagai hakim, kami lolos dari penghakiman itu. Nah, ini yang bermasalah saudara Siregar. Intinya yang terbaik aja lah Bang, ya kan? Nah, saudara Siregar ini yang menjadi masalah ketika dihakimi. Di mana pernah saya mengatakan dan memerintahkan engkau mempertuhankan diriku? Kok bisa nggak kenal aku? Nggak ada perbuatan aku ya. Ya, ini diantaranya Anda mempertuhankan dia. Kan firmannya kan yang akan menjadi hakim. Perkataan-perkataannya. Nah, adakah perkataan Yesus yang bisa menyelamatkan Anda di dalam mempertuhankan Yesus? Ada enggak? Wah, mana aku bilang ke abang ya? Ya kan, sayang. kan dikatakan bahwa barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Nah, ada enggak firman yang Yesus katakan bahwa sembahlah aku? Ya ada, tapi Enggak ada kan? bukan kesini kan mengajarkan yang baik. Iya tahu, makanya mengajarkan yang baik itu mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Makanya dikatakan barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman yang aku katakan, dia sudah ada hakimnya. Salah satu hakimnya adalah siapa yang mengajarkan engkau menuhankan aku, menyembah aku. Apa jawaban saudara Siregar kira-kira ketika dihakimi nanti oleh Yesus? Ya kalau aku berbuat jahat banyak tuh aku ya masuk neraka aku Bang. Itu aja sih. Bukan itu polanya. Ya, kan Yesus sudah kasih kunci. Jangan melanggar apa yang diajarkan dia. Contohnya berzina, minuman. Bukan itu. Ini yang dikatakan Yesus adalah
tidak menerima perkataanku. Perkataanku itu adalah aku utusan dan bukan Tuhan itu sendiri. Tuhan itu cuma satu-satunya, yaitu Dia yang telah mengutus aku. Gitu. Iyalah, ini perkataan beliau. Masakan kami umat Islam lebih percaya daripada saudara Siregar yang mengaku sebagai pengikut? Kan yang menjadi hakim nanti adalah perkataannya Yesus yang pernah ia katakan kepada Bani Israel. Nah sekarang saudara menuhankan Dia, menyembah Dia. Nanti akan ditanya, adakah firman yang kusampaikan kepada kalian untuk menuhankan, menyembah aku? Adakah? Kalau kesimpulan dia di bumi ini bang, makanya percaya kan dia kan ada mujizatnya, baru mengajarkan yang benar-benar hal yang baik semua kan, jangan sembah berhala kan. Kalau sembah dirinya boleh. Karena dibilang dia sembah kalau Terus kenapa disembah? beda kalau disembah percaya bang. Enggak maksudnya, nanti kan Anda menjadi hakim dia kan. Kalau menyembah kan sembah atau sembah itu kalau bahasa sembah enggak apa salah aku bang? Iya, karena Anda mempertuhankan Dia sementara Dia tidak pernah mengajarkan itu. Kan Dia katakan perkataan yang pernah kukatakan itulah yang akan menjadi hakim. Gitu bang. Ya, nah, jadi kalau perkataan yang tidak pernah Dia ucapkan itulah nanti yang akan menyebabkan kalian diusir. Makanya di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 di situ dikatakan bukan setiap orang yang menyeru aku. Bang, baru satu lagi Matius, konteksnya tentang apa itu Matius? Tentang orang-orang yang melakukan kejahatan karena tidak Dari melakukan. awal itu bang kan? Dari Yes. awal pertamanya kan? Betul. Sampai akhirnya. Kan Silakan Anda baca gitu satu. bang kan, kalau tentang kejadian, tentang penciptaan, kalau kejadian kan contohnya kayak gitu kan. Iya. Nah sekarang Yesus mengusir orang-orang yang menyembah Dia. Gitu. Banyaklah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang-orang yang menyembah Yesus dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus itu bukan perintah Tuhan, juga bukan perintah Yesus. Lalu perintah siapa? Siapa yang memerintahkan kira-kira orang Kristen itu mempertuhankan sesamanya manusia? Ada disuruh percaya aja bang gitu. Kita percaya hidup kekal kan nanti. Maksudnya kata itu. Hidup kekal itu ketika menerima Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Utusan? Yes. Yohanes 17 nomor 3. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal itu. Tapi setahu ada sambungannya itu bang, nggak ada sambungannya. Ada sambungannya, betul ada. Tapi itu adalah rangkaian doa-doa Yesus. Memang apa? Bang, aku yang kurang kan perlu. Iya. Aja sih pas sekolah dulu baca ya aku jujur aja memang kurang kan baca kan. Contohnya kayak kejadian itulah, kejadian 1 sampai akhirnya kan tentang penciptaan. Jadi memang satu dari akhir itu ada terus itu yang lanjut gitu. Enggak, Yohanes 17 nomor 3 itu. Kalau kita mulai kalau kita 3 gitu doang. Enggak, kita mulai Bapa Tuhan telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula gimana? Demikian juga ia akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, karena itu milikmu dan engkau telah memberikan kehadiratmu. Ya. Ntar dulu bang, ini ada yang rasis ini bang, turunkan Batak ini apa maksudnya ini? Kok bawa suku ini? Sejak kali komennya ini bang. Nggak usah dilihat yang di bawah mereka nggak lagi. enak juga bang, kalau udah suku kok makan udah nggak rasis namanya ini bang kan. Turunkan Batak karena kayak ngeri-ngeri kali suku awak. Itu apa salah gue? Biasanya itu nggak usah peduli Itu bang ya. Oke. Ya, jadi kayak gitu. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Yang tidak mengenal Yesus sebagai utusan diusir.
di Matius 7 21 sampai 23. Itu kan jelas itu. Aku udah kucatatin tadi ngomong bilang itu loh, konteksnya tentang apa nanti kan harus baca dari awal gitu. Udah Iya, kucatat. silakan Anda baca dari awal. Yang pasti Anda tidak akan menemukan perintah Yesus agar manusia menuhankan dirinya, menyembah Kalau dirinya. perintah untuk menonton dia memang nggak ada, tapi kan yang turun sini kan dia kan ngasih memang yang mujizat, misalnya contohnya banyak kan. Yang kebaikan lah intinya itu aja. Iya. Yesus mengatakan dari semua itu di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian daripada Yohanes. Apa kesaksianku itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi dia bermujizat, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, membuat orang mati hidup kembali, Lazarus. Apa itu kan terbelah. Nah ternyata mujizat-mujizat itu bukan untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan, tetapi untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus loh. Jadi kalau disembah oleh karena perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan itu salah. Karena ternyata perbuatan itu dia lakukan untuk membuktikan dirinya utusan, bukan sebagai Tuhan. Yohanes 5 nomor 36, itu kesaksian dia. Jadi kalau saudara Siregar menuhankan dia karena mujizat, salah. Karena Yesus mengatakan itu bang, maksudnya kan bukan karena ya intinya yang kebaikan sih apanya itu kan kita percaya kan, benar nggak bang? Iya, tapi kan Yesus mengajarkan Tuhan yang benar itu bukan dirinya. Kenapa dituhankan? Itu dia. Kenapa dituhankan? Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Kata gitu loh bang, nanti biar baca dari awal kan. Kalau kata guru jangan kalau sebelum kau baca entah apa sebelum kau pahami. Iya, silakan Anda baca. Iya. Pas dari awal dulu dibaca kan, benar nggak? Betul. Ceritanya tentang menceritakan apa harus baca bang kan? Iya, silakan. Itu sih habis dari sini kan. Baca. Baik. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada konten lain sehat kan? Semua adik-adiknya keluarga apa lancar semua kan usaha. Iya. Oke. Host. Ya, lanjut mungkin ke yang lain. Ini Mark Roy. Semangat. Iya. Selamat malam. Ya, malam. Ya, dari Kristen pastinya, dari Muslim. Iya betul, saya dari Kristen. Oke, baik. Ya, silakan dilanjut. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari pemaparan Bang Zuma tadi. Topiknya apa ya? Soalnya saya kurang simak dari tadi. Oh gitu. Gimana Guru Nda? Narasi ulang atau gimana? Bang Handi tadi yang punya topik. Bang Handi, kerja Bang Handi. Itu tadi Pak Mark, topiknya itu Yesus kan di muka bumi ini itu anaknya Bunda Maria. Terus Yesus itu waktu di bumi dia berdoa kepada Tuhannya. Itu loh, kenapa yang anak manusia ini dituhankan gitu loh. Silakan. Oh, masalahnya karena Yesus itu berdoa sampai dianggap bahwa dia bukan Tuhannya. Masalahnya dia memang bukan Tuhan. Tapi kalau yang saya pahami, kalau manusia menjadi Tuhan itu memang nggak bisa. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia itu bisa. Nggak bisa. Mana ada Tuhan menjadi bukan Tuhan? Di mana poinnya? Tuhan menjadi bukan Tuhan itu kayak mana ceritanya, Bung? Maksudnya kan begini, Tuhan itu kan maha kuasa. Yes. Apapun yang dia inginkan ya bisa terjadi, apalagi hanya sekedar bisa menjelma menjadi manusia. Oke, itu jadi kan hal yang logis. Yang tidak logis ketika manusia ingin menjadi Tuhan. Wah, itu memang tidak bisa.
Baik. Jadi karena Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan berkuasa untuk menjadikan dirinya tidak maha kuasa gitu. Tetap maha kuasa karena dari Oke. Tuhan menjadi manusia. Oke, coba tanya Yesus. Tahukah Yesus tentang hari kiamat kapan terjadi? Bisakah Yesus melawan rasa ngantuknya dan rasa laparnya? Coba. Wah, kalau sekarang disuruh bertanya nggak bisa karena dia kan ada 2000 tahun yang lalu, Pak. Iya, sekarang Anda lihat aja Bible. Bisa enggak Yesus itu melawan ngantuk? Sepanjang saya membaca itu tidak ada. Nah, Yesus tertidur pada saat dia di atas perahu. Oh, itu karena kondisinya dia seperti manusia. Nah, katanya tadi Tuhan Maha Kuasa. Kok dia tidak Maha Kuasa melawan ngantuk? Iya, maha kuasa untuk menjadi manusia, tapi ketika dia menjadi manusia dia harus mengikuti kemanusiaan lah. Berarti pada saat dia jadi manusia, dia tidak Maha Kuasa lagi kan? Karena dia harus mengikuti kodrat seperti manusia. Iya, apakah bisa Tuhan itu berhenti menjadi tidak Maha Kuasa? Tidak bisa. Ya, oleh karena itu dia tidak bisa jadi manusia. Karena pada Bisa. pada saat Kan dia berkuasa. Masa hanya karena ngantuk di perahu tuh terus tidak bisa jadi manusia. Saya tanya, Iya bisa? Oke, Pak, bisa tidak Tuhan itu berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa, itu semua Tidak dia. bisa. Berarti dia tidak bisa menjadi manusia. Karena pada saat dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan lagi. Tetap Tuhan toh. Loh, kalau dia tetap Tuhan, kenapa dia tidur? Ya karena dia manusia. Berarti dia bukan manusia. Tuhan, karena dia manusia. Dia mengikuti kodrat manusia. Iya, ketika dia mengikuti kodrat manusia, berarti dia mengikuti kodrat bukan Tuhan. Loh, tidak ada yang bisa melarang Tuhan mengikuti kodrat manusia. Lah, pada saat dia mengikuti kodrat manusia, dia kodratnya manusia. Siapa yang bisa melarang Tuhan? Siapa juga mengikuti yang kodrat bisa manusia? memerintahkan Tuhan berubah menjadi manusia? Tuhan Siapa? sendiri. Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Di mana? Mungkin bisa dibaca di dalam Perjanjian Lama. Di mana? Perjanjian Lama itu kan kesimpulan tentang Iya, di mana? kedatangan Mesias. Di mana di Perjanjian Lama? Baca aja di Perjanjian Lama tentang nubuatan. bisa. Itu kan semua tentang Mesias. Saudara nggak bisa kayak toh. gitu. Kalau Mesias itu bukan Tuhan. Itu menurut kamu. Itu menurut kitabnya saya orang dia Yahudi. Mesias itu manusia yang diurapin, bukan Tuhan. Iya toh. Nah, berarti dia bukan Tuhan, karena dia manusia. Diurapi di situ itu karena Tuhan yang menjelma menjadi manusia di situ. Diurapi. Bung, kalau Anda mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia, itu sama dengan Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan. Paham? Paham? Tidak. Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya, Jika dia menjelma, Saya dia tanya tetap dulu. kayak seperti ini. Sama seperti ini, Pak. Polisi menjelma menjadi manusia biasa, menjadi rakyat sipil. Iya, walaupun di mata kita dia rakyat sipil, tetapi statusnya dia polisi. Oh begitu? Oh iya. Oke. Nah sekarang kalau dia polisi menjelma menjadi rakyat biasa, dia tetap polisi. Sekarang kalau dia pensiun? Pada saat menjelma apa? Enggak, pada saat dia pensiun? Pada saat menjelma. Pada saat polisi pensiun, apakah dia masih polisi? Namanya pensiunnya bukan polisi, Pak. Nah, maka dari itu saya tanya pada saat itu, Pak, saat dia polisi dengan saudara dia polisi. Bung, pada saat dia polisi, apakah pada saat pensiun polisi masih bisa menjelma? Apakah saat sudah pensiun masih dikategorikan polisi? Ya itu dia pertanyaan saya. Ya tidak bisa. Nah, apakah Tuhan ketika dia menjadi manusia masih bisa dikategorikan sebagai Tuhan? Ya, dia kan maha kuasa sepanjang zaman. Tadi polisi kenapa Anda menjadikan itu sebagai analogi? Itu karena dia pensiun, Pak. Nah, pensiun. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Dia maha kuasa, jadi tidak dari terbatas. mana? Coba. Apakah Yesus berkuasa melawan rasa ngantuk?
Tuhan pensiun Karena dia juga di manusia, situ. dia harus mengikuti kodrat manusia. Itulah yang saya katakan, Tuhan itu maha kuasa sehingga Tuhan tidak bisa berhenti menjadi maha kuasa. Kalau ada Tuhan berhenti menjadi maha kuasa, itu Tuhan pagan. Tuhannya berubah menjadi makhluk. Kok dibatasi pula? Loh, ya sekarang yang membatasi siapa yang membatasi Tuhan? Anda atau kami? Atau saya? Kalimat abang lah. Oke, bisa nggak? Bisa nggak dengar? Bisa nggak Tuhan itu menjelma menjadi iblis? Bisa. 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 Enggak bisa. Waduh, bertentangan nih berdua nih. Masa Tuhan kok jadi iblis? Itu Kristen yang Kenapa ngomong tuh. kamu membatasi Tuhanmu? Tidak bisa. Kenapa kamu batasi Tuhanmu? Kalau dia maha kuasa katanya, dia bisa berubah menjadi apapun, termasuk menjadi iblis. Kenapa kamu batasi? Tidak, karena itu tidak tertulis di Alkitab dan itu Loh, siapa bilang? Matius 4 kamu baca, ada roh yang membawa Yesus untuk mencoba untuk Yesus itu dicobai oleh iblis. Oh, Apa itu roh iblis yang mencoba Yesus, tapi bukan ya, roh yang iblis mencoba yang menjadi Yesus itu adalah roh iblis, tapi yang membawa Yesus untuk dicobai juga adalah roh. Itu roh iblis. Roh iblis. Jadi Tuhanmu terbatas, tidak bisa menjadi iblis. Tidak bisa karena tidak Katanya tertulis tadi seperti maha itu. kuasa. Tidak tertulis seperti itu. Maha Tapi kuasa menjadi tadi maha maha kuasa kuasa. menjadi manusia, bukan maha kuasa menjadi iblis. Nah, kenapa nggak bisa jadi iblis? Kenapa? Kita mengikuti. Tanya sama Tuhan. Nah, tanya sama Tuhan. Oh, toh, iya toh. Kita kan membahas tentang keyakinan Kristen. Ya, Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? iya toh. Tuhan menjadi manusia, ya, Yesus itu Tuhannya. Saya tanya dulu, dengar nih bahasa Indonesianya nih. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Tuhan itu hidup di dalam Yesus Kristus. Itu Jelas. namanya tidak ikut-ikutan ke dalam manusia gitu Tuhannya. Iya toh. Oh, namanya itu menjelma. Itu namanya nggak menjadi nebeng ke badan itu manusia. kami menuhankan Terus Yesus menyembah. Kristus karena dia adalah Dia Allah nggak yang menjadi menjelma manusia, menjadi nebeng manusia. ke dalam manusia gitu loh. Ketika Tuhan sebelum menjadi manusia Tuhan Anda itu, dia seperti apa? Dia tidak seperti apapun karena tidak terlihat. Tidak seperti apapun karena tidak terlihat. Oke. Artinya setelah dia menjadi manusia, yang tidak seperti apapun ini sudah nggak ada karena dia sudah jadi manusia. Betul? Ya, dia menjadi Tuhan di dalam manusia. Oke. Nah, pada saat dia menjadi Tuhan di dalam manusia, ada berapa kehidupan di dalam manusia Yesus? Satu, Tuhan Satu. itu sendiri. Oke, jadi nggak ada dua ya? Ya. Cuman satu Kan ya? hanya satu Yesus itu. Berarti nggak ada dua. Di dalam Nggak diri ada. Yesus itu ada satu kehidupan atau dua kehidupan? Satu kehidupan toh. Oke, mari kita baca Yohanes 5 nomor 26. Anda punya Bible? Nah, kebetulan saya tidak ada tapi tidak terbuka di sini. Oke, saya bacakan ya. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kenapa Anda mengatakan satu padahal dua? Nah, itu kan dia menceritakan tentang dirinya sendiri toh. Iya, Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Yesus juga memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Berarti dua. Satu toh Pak. Kan satu. Allah itu menjelma menjadi Yesus. Jadi tetap satu. Dengarkan dulu, dengarkan. Sebab Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga Yesus diberikan hidup di dalam dirinya sendiri. Ada berapa di situ? Satu Pak. Yesus diberikan kehidupan juga. Iya, sewaktu menjadi manusia. Berarti cuma satu kehidupan di sana. Iya. Tapi kenapa dikatakan Bapa hidup diri sendiri, Yesus hidup juga dalam diri sendiri? Nah, kan Yesus menceritakan tentang kehidupan Bapaknya, Yesus yang sebelum menjadi manusia. Dia menjadi tokoh manusia. Nah, setelah Tuhannya pergi dari dirinya, kenapa dia masih bisa cerita? Eli Eli lama sabaktani, Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa masih bisa dia cerita?
Itu kan untuk menceritakan tentang dia punya nubuatan di dalam perjanjian lama. Ini Yesus sudah mengatakan dia ditinggalkan, berarti Tuhannya sudah pergi. Tapi kenapa dia masih hidup? Bagaimana kurang jelas? Kan Yesus mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Tuhan kan sudah pergi meninggalkan Yesus. Kenapa dia masih bisa cerita? Yang berbicara di situ kan kemanusiaannya toh. Lah, tadi katanya kemanusiaannya dan ketuhanannya itu satu hidup. Satu kehidupan, bukan dua Iya, katanya. betul. Nah, terus ketika kehidupan itu pergi, kenapa dia masih hidup? Ya karena dia kodratnya kan sebagai manusia. Lah, sebagai manusia diberikan hidup. Sebagai Tuhan, itu juga memiliki hidup. Berarti ada dua kehidupan kan? Sama. Sama-sama hidup, satu. Sama-sama hidup. Loh. Iya. Ada Itu berapa? jelas. Ada berapa? Itu jelas. Itu apa yang satu. jelas? Apa ya satu? Ketika bapaknya pergi, Ya. oke? Ah. Yesus mati dong saat itu. Iya, kan disalib toh. Mati. Raganya Mati. Ya, terus Karena- kenapa dia cerita, karena Bapak? karena Kenapa dia cerita, Bapak? dibuatkan Kenapa begitu. engkau meninggalkan aku? Untuk menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama. Salah, Mazmur 22 itu tidak begitu ceritanya. Mazmur 22 itu ceritanya dia teriak siang dan malam. Yesus nggak pernah teriak pada saat malam. Sebelum manggil, jasadnya sudah diturunkan dari tiang. Itu nubuatan dibuat-buat aja untuk menggenapi. Nah, sekarang permasalahannya kalau ketika Anda mengatakan Yesus memiliki zat, iya betul. Hanya mengambil kitab dari agamanya orang, kemudian ngarang cerita. Nah, ketika Anda mengatakan antara Bapa dan Yesus itu hidupnya satu, kenapa Yesus diberikan hidup? Ya karena dia adalah Bapa itu sendiri. Lah, kalau Bapa kenapa dia diberi hidup? Dia bukan diberi hidup, tapi memang Ini Bapa yang hidup di dalilnya dalam dia. jelas dikatakan dalam kitab saudara, didomi dalam bahasa Yunani. Yesus diberikan. Indonesia aja lah, Bang. Biar Yesus diberikan hidup. Yesus kalau tidak diberi hidup, hidup nggak? Tetap hidup, Pak. Mana dalilnya? Nah, coba. Mana dalilnya? Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Di situ Firman tidak itu bercerita bersama Yesus, Bung. Di situ Yohanes 1 Tapi bercerita itu menceritakan tentang kodrat keilahian di dalam Yesus. Nggak ada cerita Yesus Loh. di situ. Bagaimana caranya Anda mengatakan kodrat ilahi sementara tadinya